Yo guys, balik lagi ya, masih di game Soul Leveling Rise. Oke, video kali ini kita bakal bahas tentang Transcendent Blessing Stone ya. Ini posisinya gue udah punya satu ya. Ini gue craft, dapat dari yang random plus yang milih ya. Jadi dikumpulin 15 baru bisa di craft. Jadi so far gue baru punya satu. Nah ini attack gue juga udah nambah ya 53.000 sekarang, berkat kemarin sempat nyoba-nyoba ya, ada equipment yang level 75 gitu, gue coba-coba tempa, coba enhance ya. Oke nih guys, dapat plus 3 plus 1, jadi langsung melejit tuh ya. Sama kepala gue kemarin nih gue ganti akhirnya, karena kemarin udah gacha-gacha dapatnya jelek ya, jadi akhirnya gue ganti yang plus 3. Walaupun ini sebenarnya tidak wajib dicontoh ya, ini opsi yang lain kurang bagus guys, cuman attack plus 3 doang, sisanya itu sebenarnya nggak guna ya. Jadi sebenarnya ya sementara gue pakai ini dulu ya, supaya attacknya tinggi ya. Oke, balik lagi ke topik untuk si Blessing Stone ini ya. Itu di sini guys. Oke, di sini ya. Jadi ini posisinya gue udah punya beberapa, temen baru 8 nih. Nah, ketika nanti kalian dapat dari anniversary 1 tahun ya, itu kan bisa milih ya. Bisa milih guys, bener-bener itu hadiah gila banget menurut gue ya. Apalagi untuk kalian player baru ya, dapat Blessing Stone yang merah ini late game banget. Jadi gue rasa ini patut ya kita pilih dengan bijak ya, jangan asal-asalan dipilih. Nah, kira-kira yang bagus yang mana? Yang pertama, yang kalian harus perhatikan itu kalian udah punya berapa gitu loh. Jadi ini kan bisa 15 nih, 15 bisa dibikin di craft ya. Jadi kalau kalian udah punya, misalkan kalian pengen yang ini deh, kalian udah ada 13 atau 14, kan tinggal 1 atau 2 lagi guys. Mending kalian jangan ya. Jadi bener-bener yang kalian mau itu kalau bisa masih jauh lah nih, kayak gini nih. Progresnya kan baru punya 3, tapi kalau mau bikin kan butuh 12 batu lagi ya. Jadi menurut gua itu bisa menentukan. Yang kedua, kita lihatnya di Codex aja ya, Codex Blessing Stone. Nah, kalian lihat nih, misalkan kalian mau yang ini ya. Ini kan perbedaannya cukup jauh nih guys, 36% ya. Kalau yang legendary-nya itu 30-30. Nah, kalau kalian sebenarnya nggak punya legendary, kalian punyanya epic deh. Bang, sebenarnya gue nggak pengen banget, cuman yang ini gue cuman dapat yang epic, gue nggak ada legendary. Nah, itu bisa kalian consider juga ya, kalian pertimbangkan untuk ketika kalian nggak punya legendary, ya udah kalian langsung pilih si Transcendent-nya itu aja. Kita ngomongnya mythic lah ya, merah ya, biar gampang. Mana nih? Yang 36%. Nah, misalkan kalian baru punya yang tuh 18, yang ungu aja 18. Jadi 2 kali lipat guys. Gapnya jauh banget ya. Jadi perhatikan juga ya. Cuman posisinya kalau misalkan kalian punya semua legendary deh, komplit. Menurut gue yang paling bagus itu yang pertama kalian harus kejar ini ya. Lihatnya di sini. Ini nomor 1. Ini kepake di semua mode dan sangat berguna banget guys. Jadi kebanyakan damage kalian itu kan berasal dari skill ya. Ketika skillnya tuh cooldown lebih cepat, kalian itu akan memberikan damage lebih besar lah ke monster ya, atau ke boss. Ini yang pertama nih, ini jadi paling guna lah menurut gue. Ini nomor 1 ya, no debat menurut gue sih. Yang kedua sih gue ini
Jadi kemungkinan nanti gue ambil ini karena ini gue tadi progresnya masih jauh kan, baru kekumpul 3, masih butuh 12 tuh, masih jauh. Dan ini menurut gue cukup bagus juga nih, meningkatkan attack ya, attack target sama mengurangi defense ya. Ini cukup bagus, kepake juga di semua mode. Yang ketiga yang kalian harus ambil menurut gue ini ranking 3-nya ini. Jadi yang seperti kita bahas sebelumnya ya, semakin besar gap CP kalian dari CP rekomendasi, critical hit rate kalian akan turun. Nah, dengan pakai batu ini akan ngeboost lagi guys. Jadi Jinwoo kalian akan lebih sering critical lah intinya. Walaupun gap CP-nya lumayan ya. Jadi ini bisa ngebantu, dan kalau misalnya nggak ada gap CP, ini bisa menggaranti attack kalian tuh critical terus. Oke. Itu yang ketiga, berarti 1, 2, 3. Ini yang keempat menurut gue yang ini. Cuman ini situasional ya, ini benar-benar situasional. Jadi ketika boss yang kalian lawan itu nggak ada break effect atau nggak ada shield, ini sebenarnya nggak guna. Tapi ini gede banget nih, biar efektivitas ngebreaknya 36% dan damage yang diberikan juga 36%. Ini bagus. Itu yang keempat yang menurut gue ya. Ini 1, 2, 3, terus 4. Yang kelima mungkin kalian bisa pertimbangkan ini ya, ini atau ini juga boleh, atau kalian mau yang mode yang rame-rame itu ya, team fight gitu. Nah ini bagus juga buat POD sama guild boss ya, kalau kalian mau ngincer damage yang gede lah, high score-nya. Itu sih menurut gue. Tapi tetap ini guys, kalau kalian F2P atau low spender atau player baru, menurut gue sih ini nomor 1. Gue sih kedua ini ya, dan kebetulan tadi masih jauh progres gue. Ini 3. Ya kalau gue pilih yang ini kan sayang ya, tinggal nambah 7 lagi, sabar lagi, kalian bisa nge-craft. Jadi karena ini masih jauh dan ini menurut gue opsinya bagus ya, jadi gue bakal ambil yang ini. Tuh, tadi kan yang sharp itu gue ada 8 ya, ini sebenarnya gue bisa pilih lagi nih. Tuh tinggal tambahin lagi jadi 10. Ini gue kalau sabar lagi mungkin bulan depan gue udah bisa nih yang ini. Tapi kalau yang ini kan masih jauh, jadi yaudah gue akan pilih ini, dan ini akan gue sabar aja ya, nunggu selection atau random gitu. Nah terus ya udah, sama yang tadi ya, kalian lihat dulu punya kalian itu seperti apa. Kalau kalian ini masih ungu gitu, atau ini masih ungu, ketika lompat ke merah itu kan gapnya jauh banget ya, double kalau nggak salah sih guys, selalu double ya. Di codex saja persentasenya itu double. Nih kita bandingin ya, 24% ya. Kalau yang ungu harusnya 12. Yang ungu tuh, ungu ke merah itu dua kali lipatnya. Jadi kalian cocokin juga blessing stone kalian yang bagus, ada yang nggak ada legendary-nya nggak. Jadi kan itu lompatan yang luar biasa ya, double. Nih kayak misalnya ini 2%. Oh ini nggak 12 ya, 2% jadi 3,5, hampir double lah guys. Coba yang kalau ini ya 7% jadi 14 ya. Tuh, double. Dan ini kepake di semua mode. Jadi gitu ya, tips dari gua. Kalian cocokin juga kebutuhan kalian dan ketersediaan blessing stone kalian tuh seperti apa. Kalau kalian gak ada yang legendary, ya kalian ambil aja. Karena itu
bakal nge-boost banget power kalian. Oke, segitu dulu kali ya. Sama ini progress shadow gua. Ini udah mentok ya, 128, 444. Ini mungkin nanti gua bakal naikin, tapi si yang ungu-ungu itu apa sih namanya? Nah, ini masih dikit shadow energy ya. Nah, kalau yang tanya, Bang, buat nyari shadow energy di mana? Gua melakukan ini sekarang guys ya. Gua riset sehari 1 sampai 2 kali ya. Buat kalian yang nyari resource di sini. Di sini kalian dapat banyak lah. Ini buat nge-up kan, ini juga nih. Jadi karena CP gue ini gue merasa kecil sih. Ya. Banyak F2P itu sampai 59, 58 ya. Ini gue 56 bahkan. Masih jauh lah. Jadi karena essence gue juga lumayan ya. Jadi kalian juga perhatian essence kalian cukup nggak untuk nanti ngambil karakter-karakter penting. Nih, kalau gue kan udah siap ya. Terus nanti mungkin kalau ada senjata baru ya, mungkin gue bisa ambil B5. Sama ini kemungkinan nanti untuk Yogumon gue bakal pakai si ini, dagger angin sama senjata angin yang baru ya. Kemungkinan ya, cuman kita lihat aja nanti senjata baru seperti apa. Ini gue udah ngumpulin tiket 600 ya, nggak pernah gue gacain ini sama gue mau cari nanti karena siap sih Goto ya. Goto kan masuk nih next banner ya. Nah, ini gue baru bintang 3, mungkin ntar gue cari bintang 5 sama Esil sih. Esil gue ampas nih guys, baru bintang 1. Oke, segitu dulu aja. Semoga videonya ngebantu ya. Kalau masih bingung coba kalian komen aja, mungkin gue bisa bantu jawab. Oke, sehat selalu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.